Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Gea Farisa. Itu minta dibahas soal Conflux. Oke, CFX ya. Jadi kita akan coba untuk cek. Hari ini CFX ada di harga 4,8 eh, 4,8 ribu. Jadi 4.800. Dia mengalami penurunan lumayan 8% hari ini, teman-teman. Conflux adalah salah satu koin Cina-Cinaan, koin yang dapat sentimen positif ya ketika ketika Hong Kong itu mulai membuka yang namanya perdagangan kripto di sana. Jadi kripto legal diperdagangkan di sana. Dan ini tentunya positif buat ekosistem kripto. Conflux sendiri berada di peringkat 58 di CMC. Kalau kita lihat, dia supply-nya saat ini yang beredar itu sekitar 2,6 miliar koin, teman-teman. Conflux ini juga bekerja sama dengan salah satu perusahaan SIM card di sana, di Hong Kong sana ya. Mereka bekerja sama untuk mengembangkan ekosistem Web3 mereka menjadi lebih luas lagi, terutama untuk kawasan dari China, teman-teman. Jadi SIM card berbasiskan blockchain, which is ini great buat Conflux. Kemarin juga mereka baru habis menyelenggarakan upgrade. Mereka udah melakukan testnet, teman-teman. Sekarang kecepatannya cenderung lebih baik ya untuk Conflux. Ada bug fix, RPC change, dan juga ada improvement buat kinerja. Ya, sementara masih gitu sih news, nggak terlalu banyak news yang bombastis banget. Eh, dan kalau kita lihat juga Conflux ini cenderung masih sangat-sangat baik. Buat teman-teman perhatikan. Kenapa demikian? Teman-teman, saat ini di Amerika Serikat itu cukup ketat ya dalam hal regulasi kripto. Kita tahu SEC, The Fed itu semuanya berusaha untuk mengawasi kripto dengan memperketat gerakannya. Tentunya yang namanya komunitas kripto yang sangat kreatif, mereka nggak suka dikekang, teman-teman. Dan mereka tentunya akan mulai mulai muak nih sama sama pengetatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke depannya. Dan digadang-gadang bakalan masuk ke pasar Cina. Meskipun sekarang kita tahu yang mensuplai apa namanya uang atau likuiditas ke market ya orang-orang Amerika juga yang paling banyak. Orang-orang Cina ya masih belum. Tapi ya perlahan-lahan mungkin adopsi daripada kripto itu perlahan-lahan akan bergeser lah. Tapi yang sekarang yang masih Amerika yang mendominasi. Jadi Cina bisa menjadi alternatif jika jika mana memang si Amerika Serikat sendiri itu terlalu ketat dalam hal membuat regulasi ke depannya. Tentunya koin-koin Cina itu masih punya potensi buat up lagi. Conflux, Nervous Network itu juga koin-koin Cina. Jadi bisa teman-teman pantau lah untuk koin-koin ini. Siapa tahu nanti akan ada kelanjutan project yang cukup cukup ramai lah. Dari segi news ya gitu aja. Aku udah cek juga di beberapa news, nggak ada berita fundamental yang terbaru. Kebanyakan cuma prediksi price action aja. Kita langsung masuk ke price action mungkin ya. Conflux hari ini diperdagangkan di kisaran 0,3 dolar. Pergerakannya cukup impulsif beberapa hari terakhir. Udah naik sampai 0,46, tapi akhirnya dia malah terkoreksi. Kalau kita cek dia dengan indikator RSI. Dari RSI sendiri udah mengalami fase penurunan, teman-teman. So, jangan FOMO, jangan terlalu agresif dalam trading. Ini udah sinyal-sinyal bearish nih, sinyal-sinyal koreksi lah. Jadi jangan terlalu dikejar. Kalau teman-teman udah punya barang, udah cuan ya syukur. Kalau yang mau masuk mungkin cari level-level ideal buat masuk, karena kalau kita memaksakan dalam kondisi sekarang ya ujung-ujungnya nyangkut juga. Tapi kalau dari pergerakan smart money so far so good lah di market, teman-teman. Mereka belum sama sekali exit ya, belum banyak yang exit. Jadi kemungkinan harga Conflux masih bisa naik ya, ada kemungkinan. Level resistance yang bisa dipantau adalah di 0,6 ini. 0,6 ini adalah major resistance yang sangat penting untuk Conflux. Kalau dia berhasil menembus level tersebut, maka dia akan masuk ke fase bullish. Teman-teman bisa perhatikan volume perdagangannya makin hari makin kuat untuk Conflux. Ya, dari 1 jam, time frame 1 jam ya gitu sih, teman-teman. Kalau dari time frame 4 jam, di sini kelihatan Conflux udah cukup koreksi ya. Dalam beberapa waktu dia koreksi,
volumenya kelihatan melandai, agak turun lagi hype-nya, RSI juga sama-sama turun, smart money juga cenderung kecil di market. Jadi mungkin dalam jangka pendek ini bakalan ada koreksi yang lebih kuat lagi. Ya kemungkinan seperti itu kalau kita lihat dari structure marketnya, di sini swing high, di sini lower high yang baru. Berarti at the end kalau dia nggak berhasil mempertahankan level support ini, ya dia kan ada potensi double bottom nih. Kalau dia bisa naik, berarti double bottom, masih bisa progress naik. Tapi kalau dia justru breakdown dari sini, ya siap-siap aja dia menuju level support di bawahnya dari EMA 200. Kalau berhasil, bisa jadi dia mantul, kalau enggak dia bisa bakalan turun lagi. Turun lebih dalam lagi. Jadi sementara Conflux dalam jangka pendek sepertinya masih berpeluang untuk koreksi. Tapi kita lihatlah kemana market. Bitcoin sih hari ini dia agak koreksi ya teman-teman. Tapi udah mulai bangkit lagi naik harganya. Dan altcoin yang lain juga rata-rata sama pada koreksi. Ya kita lihatlah apakah Bitcoin bakal naik atau turun. Karena dari Bitcoin sendiri juga masih ambigu, pergerakannya masih belum terlalu jelas ya arahnya. Cuman ya gitu, koin-koin Cina menarik untuk teman-teman pantau. Jadi boleh dipantau lah teman. Gitu aja deh buat CFX, so far so good. Dari news bagus, fundamental bagus. Tinggal lihat ke depannya aja seperti apa progresnya. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, kasih.